Shalom dan puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana di dalam program ini saudara akan dikuatkan melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan setiap hari. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program Sahabat Doa ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui program ini. Kalau saudara merasa diberkati dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan berdoa bagi saudara, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan menguatkan iman saudara. Mari siapkan hati saudara, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu, merindukan campur tanganmu, merindukan lawatanmu. Kami mau berseru bersama, berdoa bersama. Namun sebelumnya ya Tuhan, kami rindu iman kami dibangkitkan melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Biarlah saat ini iman kami dikuatkan kembali melalui firman-Mu. Urapi hamba ya Tuhan dan urapi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau renungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan membangkitkan iman saudara dalam kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Adapun firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama adalah dari Matius pasal yang ke-6, mulai ayat 25 sampai ayat 34. Demikian firman Tuhan. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendanai rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya tentang hal kekhawatiran, di mana Yesus menegaskan kepada mereka supaya mereka jangan hidup dalam kekhawatiran. Di ayat 25 Yesus berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, apa yang hendak kamu minum. Jangan khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Jadi Yesus menegaskan kepada murid-muridnya supaya mereka tidak hidup dalam kekhawatiran, supaya mereka tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Dan Yesus memberi alasan kenapa murid-muridnya tidak boleh khawatir. Dan demikian hari ini saudara, kepada saya dan saudara, Allah menegaskan supaya kita tidak perlu khawatir.
kita akan menaikkan doa-doa kita, permohonan kita di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita berdoa kepada Tuhan sedangkan kita dikuasai oleh kekhawatiran, maka sebenarnya doa-doa kita tidak ada gunanya. Karena kekhawatiran itu adalah bukti tidak percaya, bukti tidak beriman. Sedangkan tanpa iman tidak mungkin kita berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana doa-doa kita bisa berguna kalau kita tidak berkenan di hadapan Tuhan? Itu sebabnya saudara, kita tidak boleh hidup dan dikuasai oleh kekhawatiran. Jangan khawatir, kata firman Tuhan. Apa yang menjadi alasannya sehingga kita tidak perlu khawatir? Yesus memberi beberapa alasan saudara. Di ayat 26 dikatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Yang pertama, alasan pertama sehingga kita umatnya tidak perlu khawatir, Yesus menegaskan bahwa burung-burung saja dipelihara oleh Tuhan, padahal dia tidak menabur, tidak menuai. Dan dikatakan kalimat terakhir, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Artinya apa, saudara? Yesus mau menegaskan bahwa kita jauh lebih berharga daripada burung-burung itu. Atau kesimpulannya, kita begitu berharga sehingga kita tidak perlu khawatir. Kita begitu berharga di hadapan Tuhan, kita begitu berharga bagi Tuhan, sehingga kita tidak perlu khawatir. Jadi kenapa saya dan saudara tidak perlu khawatir? Karena saudara berharga di mata Tuhan. Tapi mungkin saudara berkata, bagaimana aku berharga sedangkan orang lain saja tidak peduli kepada aku, keluargaku membuang aku, orang-orang tidak menghargai aku, dan sebagainya dan sebagainya. Allah tidak melihat penampilan saudara, Allah tidak melihat keadaan saudara. Yang Allah lihat adalah karyanya dalam diri saudara, bahwa dialah yang menciptakan saudara, dan dia mau memulihkan gambarnya di dalam diri saudara, karena saudara diciptakan menurut gambar Tuhan. Artinya apa? Saudara begitu berharga di mata Tuhan, bahkan dia rela mati di kayu salib untuk saudara. Itu sebabnya saat ini saudara harus percaya sungguh-sungguh kepada dia, bahwa dialah yang telah menebus kehidupan saudara. Saudara berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya jangan takut, jangan khawatir. Jangan khawatir. Alasan kedua, kenapa tidak perlu khawatir saudara? Di ayat 27 di sana dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Kenapa tidak perlu khawatir? Karena kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Padahal kekhawatiran itu begitu menyita banyak hal saudara. Kekhawatiran itu bisa menyita energi kita. Kekhawatiran itu bisa menyita kesehatan kita, menyita kreativitas kita, dan sebagainya dan sebagainya. Untuk apa kita khawatir kalau kekhawatiran itu benar-benar berdampak negatif bagi kita, saudara? Sedangkan tidak ada sehasta pun atau sebutir pasir pun yang akan bisa kita ciptakan, bisa kita buat melalui kekhawatiran kita. Tidak ada sesuatu pun yang akan bertambah dari kekhawatiran kita. Itu alasan kedua, kita tidak perlu khawatir karena kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Kalau saat ini saudara merasa bahwa saudara sering dikuasai oleh kekhawatiran, tepuk dada saudara, katakan jangan khawatir karena kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Jangan mau khawatir, kekhawatiran itu kebodohan karena kekhawatiran itu menyita banyak hal tetapi tidak menambah apa-apa. Alasan kedua, kita tidak perlu khawatir adalah karena kekhawatiran tidak berdampak apa-apa. Alasan ketiga itu ada di ayat yang ke-32 di mana Yesus berkata, semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara tidak perlu khawatir apapun situasi dan keadaan kehidupan saudara saat ini. Kenapa? Karena Bapa mengetahui segala sesuatu. Bapa mengetahui semuanya saudara. Bapa mengetahui segala sesuatu di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saudara tidak perlu khawatir karena Bapa mengetahui segala kebutuhan saudara. Itu tiga hal yang menjadi alasan saudara tidak perlu khawatir. Kenapa saudara tidak perlu khawatir? Karena saudara berharga di mata Tuhan. Kedua, kenapa saudara tidak perlu khawatir? Karena kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Ketiga, kenapa saudara tidak perlu khawatir? Karena Tuhan tahu segala sesuatu. Apa yang saudara butuhkan, apa yang saudara perlukan, apa yang terbaik bagi saudara. Tuhan tahu itu saudara. Itu sebabnya jangan khawatir. Pertanyaan berikutnya yang mungkin perlu juga kita renungkan adalah apa yang tidak perlu kita khawatirkan?
Karena kadang-kadang kita khawatir, kita tidak tahu apa yang kita khawatirkan. Kita perlu juga analisa apa penyebab-penyebab atau apa alasan-alasan yang membuat kita khawatir. Apa yang seringkali menjadi sumber kekhawatiran kita. Ayat 25 di sana dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Artinya saudara, yang tidak perlu kita khawatirkan adalah kebutuhan hidup. Padahal itulah yang menjadi sumber kekhawatiran begitu banyak manusia saudara, yaitu kebutuhan hidup, keperluan, makan, minum, pakai. Itu yang paling mengkhawatirkan. Tapi Allah berkata bahwa kita tidak perlu khawatir akan hal itu saudara. Tidak perlu khawatir, jangan khawatir. Jangan khawatir. Apapun yang menjadi kebutuhan saudara saat ini, jangan khawatir. Bahkan ayat 32 di sana juga dikatakan, semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi cara dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir tentang hari esok. Berikutnya yang kita tidak perlu khawatirkan saudara adalah tentang hari esok. Begitu banyak orang dikuasai oleh kekhawatiran tentang hari esoknya. Kita tidak perlu khawatir karena Allah tahu segala sesuatu. Nah sekarang yang menjadi pertanyaannya saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran? Apa yang perlu kita kerjakan saudara? Di ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang perlu saya dan saudara lakukan adalah carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Bukan hanya kita dicukupi saudara, akan ditambahkan, dan ditambahkan, artinya kita akan dibuat berkelimpahan. Itu sebabnya yang harus kita kerjakan adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Utamakan mencari Tuhan, mencari kerajaannya, mencari kebenarannya di dalam hidup kita. Jangan sampai kita mendahulukan dunia ini. Itu yang membuat kita terjebak dalam kekhawatiran saudara. Tapi kalau kita mendahulukan untuk mencari Tuhan, kita akan bebas dari kekhawatiran. Puji Tuhan saudara, saat ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang saya percaya membangkitkan iman saudara. Firman Allah berkata, jangan khawatir. Kenapa saudara? Karena saudara berharga di mata Tuhan. Karena kekhawatiran tidak menambah apa-apa, malah mengurangi banyak hal dalam diri kita. Dan jangan khawatir karena Bapa tahu segala keperluan saudara. Yang perlu saya dan saudara lakukan adalah mari kita cari Tuhan, cari kerajaannya dan kebenarannya. Maka kebutuhan kita dijamin dan ditambahkan Tuhan. Bahkan hari esok kita pun dijamin oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara ketika kita akan menaikkan doa-doa kita. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa bersama. Mari imani firman Tuhan ini bahwa Tuhan akan menjamin kehidupan saudara. Percaya, Dia menjawab kita. Kita akan berdoa bersama saudara dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan, iman saudara telah dibangkitkan untuk menaikkan segala permohonan dan doa-doa pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saat ini saudara, mari datang kepada Tuhan membawa beban dan persoalan saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita bersama-sama bersepakat. Mari kita bersama-sama bersatu hati datang bermohon di hadapan Tuhan. Dia Allah yang peduli. Dia Allah yang mendengarkan setiap pergumulan doa saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan doa saudara. Itu sebabnya saudara, mari kita datang kepada Dia. Saudara, datanglah kepada Tuhan dengan iman bahwa Allah peduli dan Dia sanggup menolong saudara, dan datanglah kepada Dia dengan penuh kerendahan hati. Maka Allah akan mengalirkan jawaban-jawaban bagi segala pergumulan saudara. Saat ini saudara, terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan doa-doa saudara secara pribadi. Mungkin saat ini ada pergumulan, ada doa-doa khusus, ada penyakit, ada beban berat, atau apapun yang sedang saudara alami saat ini. Mari datang dan rendahkan diri di hadapan Tuhan.
Berserulah kepada Dia, saya akan menopang saudara dalam doa. Mari mulai ungkapkan di hadapan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, datang kepada Dia dengan seruan. Datang kepada Dia dengan penuh kerendahan hati. Mari mulai berdoa saudara, saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba menopang setiap anak-anak-Mu yang sedang menaikkan pergumulan mereka di hadapan-Mu. Menaikkan segala kerinduan mereka, doa-doa mereka di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong anak-anak-Mu ini Bapa, dalam nama Yesus. Engkau Allah yang mengerti segala kerinduan mereka, lebih dari apa yang mereka mengerti. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala permohonan mereka, lebih daripada mereka mampu meminta ya Tuhan. Saat ini Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, Engkau menjawab mereka. Engkau menjawab anak-anak-Mu, nyatakan belas kasihan-Mu ya Tuhan. Engkau menjawab segala kerinduan mereka. Engkau menjawab segala pergumulan-pergumulan mereka. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anak-anak-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka, dalam segala permohonan mereka di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang menjadi jawaban bagi anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi kesehatan saudara. Mungkin ada saudara yang saat ini sedang menderita sakit. Mungkin saat ini ada saudara yang bahkan terbaring di rumah sakit dan saudara sedang mendengarkan renungan ini. Mari kita berdoa bersama saudara. Mari kita memohon bersama kepada Tuhan atas segala beban penyakit saudara. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percayalah kalau dulu Allah menyembuhkan, hari ini pun Dia Allah yang sama yang sanggup menyembuhkan saudara, dan Dia akan menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Mari saudara datang kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biarkan Tuhan menjamah saudara dan menyembuhkan saudara. Mari kita berdoa bersama buat kesehatan saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang terbaring karena sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan. Anak-anak-Mu sedang menumpangkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit. Biarlah tangan-Mu terulur menjamah tangan ini, mengurapi tangan ini, dan menyembuhkan bagian tubuh mereka yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu dari segala penyakit mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Ada begitu banyak ya Tuhan permohonan-permohonan doa. Dan mereka memohon supaya mereka disembuhkan dari sakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Ulurkan tangan-Mu, jamah pencernaan mereka, jamah lambung mereka ya Tuhan, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung ya Tuhan. Bahkan mungkin mereka sudah mengalami anxiety ya Bapa, tidak bisa tidur dan sebagainya. Mereka mengalami kecemasan oleh karena asam lambung. Bapa yang baik, ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang menderita sakit asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, haleluya. Ada begitu banyak permohonan doa juga oleh anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Bapa yang baik, nyatakan belas kasihan-Mu. Jamah anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes ya Bapa. Segera pulihkan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada mungkin mereka yang sudah sekian lama mengalami sakit diabetes,
sehingga merembet kepada organ dalam tubuh mereka. Tuhan tolong, Tuhan tolong, dan nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Kerjakan kesembuhan, pulihkan kadar gula darah mereka Tuhan, normalkan kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, Bapa yang baik, Tuhan juga menolong anak-anak-Mu yang mengalami kadar kolesterol yang tinggi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan, kerjakan kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu Bapa. Sembuhkan dan pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol. Hamba juga berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dan normalkan kembali hipertensi anak-anak-Mu Tuhan, dan berikan kesembuhan bagi mereka, berikan kesehatan bagi mereka. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami cancer, Tuhan, cancer apapun itu, dan seberapa mustahil pun kata dokter disembuhkan, tetapi Allah kami sanggup menyembuhkan segala penyakit cancer. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, kerjakan kesembuhan ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker ya Tuhan. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat, Tuhan juga tolong normalkan asam urat mereka ya Tuhan. Mungkin mereka sedang menderita oleh karena asam urat mereka sedang tinggi. Tuhan tolong dan kerjakan kesembuhan, pulihkan dan normalkan asam urat mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin sudah mengalami gagal ginjal dan sedang mengalami proses cuci darah, Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa, Tuhan tolong. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Normalkan kembali fungsi ginjalnya dalam nama Yesus Kristus. Sembuhkan, sembuhkan dan sembuhkanlah ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah jantung, Tuhan, Engkau yang tolong anak-anak-Mu. Engkau kerjakan kesembuhan jika ada anak-anak-Mu mengalami sakit jantung ya Tuhan. Normalkan kembali ya Tuhan. Apakah mengalami penyempitan jantung, apakah mengalami pembekakan jantung, apapun yang menjadi penyebab penyakit jantung mereka, Tuhan kerjakan dalam nama Yesus. Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati dan sembuhkan jika ada anak-anak-Mu mengalami sakit lever Bapa, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu mengalami migrain, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit getah bening, Tuhan tolong dan Tuhan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami penyakit getah bening ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada saat ini penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Saudara, jika ada saudara yang mengalami sakit penyakit yang belum disebutkan di dalam video ini, mari datang kepada Tuhan saudara. Datang kepada Dia, harapkan pemulihan dan kesembuhan daripada Tuhan. Taruh tangan saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan imani Tuhan mengerjakan kesembuhan. Tangannya terulur untuk menyembuhkan saudara.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penyakit saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup menyembuhkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan, tolong setiap anak-anak-Mu Bapa, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini ada dalam keadaan sehat, Tuhan kiranya terus campur tangan dalam kesehatan mereka, dan biarlah mereka tetap tinggal sehat ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu Bapa. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi pergumulan saudara. Mungkin saat ini saudara sedang memikul beban berat, memikul pergumulan berat, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, atau apapun itu saudara. Mari datang kepada Tuhan, biarkan Dia angkat segala beban dan persoalan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang memikul beban berat. Mungkin masalah mereka sedang berat saat ini ya Tuhan, yang sedang mereka pikul. Tuhan, tolong mereka, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka. Engkau yang membebaskan mereka dari belenggu beban berat, dan berikan kelegaan, kedamaian, ketentraman bagi anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan tolong anak-anak-Mu, Tuhan bebaskan anak-anak-Mu dari segala beban dan persoalan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba rindu berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Tuhan kiranya yang campur tangan, Tuhan kiranya yang menolong. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu honorer ya Tuhan, yang bekerja berprofesi sebagai honorer. Tuhan kiranya yang campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkarya, Engkau memberkati anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka sebagai honorer. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, biar mereka bisa mengalami mujizat Tuhan, dan karir mereka Engkau angkat dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan pertolongan-Mu juga bagi mereka yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan, jaga lindungi mereka, berikan selalu keselamatan kerja bagi mereka, dan biar melalui profesi mereka, mereka bisa mencukupkan segala kebutuhan di tengah-tengah anggota keluarga mereka. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, berkati kehidupan mereka. Bahkan kami berdoa bagi para petani. Tuhan, tolong para petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati mereka, apa yang mereka tanam, Tuhan kiranya memberkati sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, pengusaha. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya yang menolong, Tuhan kiranya yang memberkati. Bisnis dan usaha mereka bisa berkembang dan bisa maju untuk kemuliaan nama-Mu, dan untuk menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Berkati anak-anak-Mu pengusaha dan pebisnis, berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai dalam bidang apapun kepegawaian mereka. Tuhan, campur tangan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati karir mereka Tuhan, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi para medis ya Tuhan, baik dokter, bidan, perawat, dan semua yang terlibat dalam medis Bapa. Tuhan kiranya yang campur tangan, Tuhan memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah dalam situasi pandemi ini Engkau tetap menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kehidupan mereka.
Dalam nama Yesus, berkati para medis, ajar mereka mengabdi untuk kesehatan masyarakat bangsa Indonesia ini Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para pejabat di bangsa ini, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Bahkan para PNS juga berkati mereka. Mereka sudah mengalami jaminan dari negara ini Tuhan, ajar mereka mengabdi dengan segenap hati bagi bangsa ini. Dan anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, Tuhan memberkati hidup mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam menjaga keamanan dan ketentraman bangsa ini. Berkati mereka untuk bersinergi ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi para pensiunan yang saat ini Tuhan, mungkin mereka tidak memiliki banyak kegiatan, tapi biarlah kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan, sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan terus melimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mereka sedang ada dalam pensiunan, mereka sudah pensiun. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sampai saat ini mereka masih ada dalam situasi pengangguran oleh karena sulitnya mencari kerja. Dalam situasi ini Tuhan, tolong anak-Mu ini ya Bapa, tolong anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan pekerjaan yang terbaik bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat masa depan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang menjamin masa depan setiap anak-anak-Mu. Engkau persiapkan masa depan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hubungan suami istri, berkati hubungan orang tua dan anak, berkati hubungan sanak saudara, biar semuanya semakin damai, tentram, dan menjadi keluarga yang diberkati, keluarga yang ilahi. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jika ada masalah persoalan yang sedang mereka hadapi di tengah keluarga, Tuhan kiranya yang menolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih ada dalam studi, mereka yang kuliah, mereka yang masih duduk di kursi SMA, SMP dan SD, dan setiap anak-anak dari anak-anak mereka juga yang masih sekolah. Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, berkati studi mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, ini doa kami kepada Tuhan. Ada begitu banyak topik-topik doa yang sudah kami naikkan, dan masih begitu banyak topik-topik doa yang ingin kami naikkan. Tetapi hal yang kami tahu bahwa Engkau Allah kami yang lebih tahu memberi daripada kami meminta ya Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa dan seruan kami kepadamu. Kami percaya Engkau Allah yang mendengar dan menjawab doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya malam hari ini saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati melalui doa-doa pergumulan saudara yang sudah dinaikkan di hadapan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati saudara. Kalau saudara belum mensubscribe channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara akan diberkati setiap hari melalui renungan di channel ini dan melalui doa di channel ini. Dan kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan pada saat ini. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan, dan biarlah Tuhan memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.